Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Rahmawati dari jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, mata kuliah Permainan Tradisional Ofrinka. Di sini saya akan merefleksi tentang materi konsep dan teori bermain. Yang pertama, konsep bermain menurut Smith dan Pellegrini, yaitu untuk diri sendiri, menyenangkan, fleksibel, dan orientasi proses. Maksudnya di sini itu bermain ya untuk dirinya sendiri, untuk anak tersebut yang melakukannya. Karena untuk anak tersebut, untuk dirinya sendiri, maka ya harus menyenangkan dirinya sendiri juga. Terus fleksibel, mereka bisa melakukan apa aja apa yang mereka mau. Dan orientasi proses dalam bermain, mereka atau anak-anak yang bermain ini tidak dituntut hasil akhirnya. Jadi mereka bebas melakukan apa aja. Konsep bermain menurut Harlow ada 3, yaitu sukarela, tanpa paksaan, dan menyenangkan. Di sini juga sama tentang konsep bermain yang sudah dijelaskan oleh Smith dan Pellegrini, bahwa mereka melakukan bermain itu secara sukarela. Mereka pengen main ini, ya mereka melakukannya, dan juga menyenangkan dirinya sendiri, tanpa adanya suatu paksaan. Terus di sini juga ada perbedaan antara bermain dengan bekerja. Dari aktivitasnya, bermain yaitu bebas melakukan apapun, melibatkan benda yang ada di sekitarnya atau alat, dan tidak harus diselesaikan. Maksudnya di sini yaitu mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, mereka bebas melakukannya. Mereka bebas memilih. Terus mereka juga melibatkan benda lain seperti bola. Mereka bermain bola, mereka melibatkan bola atau gawang yang bisa dibuat gawang kecil-kecilan oleh batu, karena mungkin di sekitarnya ada batu, mereka buat jadi gawang kecil gitu. Terus tidak harus diselesaikan. Mereka bermain, mereka menyenangkan dirinya sendiri tanpa adanya suatu tuntutan di hasil akhirnya. Berbeda dengan bekerja. Bekerja yaitu terdapat tuntutan yang dilakukan, bendanya sudah disiapkan, dan harus diselesaikan. Karena di awalnya sudah ada tuntutan yang sudah disiapkan, maka mereka harus menyelesaikan pekerjaan tersebut atau tuntutan yang sudah dibuat sebelumnya. Terus dari keterlibatan anaknya dalam bermain itu terdapat pada minat anak, aktif secara fisik, konsentrasi mental dan aktivitas, berinteraksi dengan bebas, dan selalu menyenangkan. Mereka bermain itu biasanya kebanyakan melalui minat yang ada pada dirinya sendiri. Misalnya mereka minat pada sepak bola, ya maka mereka bermain sepak bola yang menyenangkan. Tentunya banyak melakukan aktivitas fisik dan berinteraksi dengan bebas. Mereka berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya. Jadi ayo main bola bareng. Jadi mereka itu bebas melakukan aktivitas tersebut sesuai minat, dan tentunya tidak harus ada tuntutan dari orang lain atau sekitarnya. Berbeda dengan bekerja. Bekerja di sini terpusat pada perencanaan guru, fisik kurang aktif, lebih bekerja di kognitif anak, berpasangan atau pasangannya sudah ditetapkan, dan kadang kurang menyenangkan. Karena sudah dibuat perencanaan oleh guru di awalnya, maka bisa membuat siswa atau anak yang melakukan itu merasa kurang menyenangkan. Mereka bisa saja bosan atau merasa kesulitan. Terus fisik kurang aktivitas fisik karena lebih banyak ke arah kognitifnya. Mereka mungkin lebih banyak berpikir daripada fisiknya. Terus juga dipasangkan, mereka tidak bisa bersosialisasi dengan bebas. Jadi mereka ditentukan, kamu pasangan dengan ini, kamu pasangan dengan ini. Jadi mereka tidak bisa memilih dengan yang mereka mau karena sudah dipasangkan oleh tersebut. Terus bergantung pada perencanaan yang sudah dilakukan oleh guru di awal. Terus keterlibatan guru dalam
proses bermain atau belajar. Dalam bermain di sini sedikit harapan guru dan juga jarang dievaluasi oleh guru. Kenapa sedikit harapan guru? Kembali lagi ke konsep bermain yang sudah dijelaskan di awal. Kalau konsep bermain itu sukarela, tanpa paksaan, dan menyenangkan. Di sini kalau sebagai guru tidak bisa berharap lebih kalau siswanya itu bermain, karena bermain itu sejatinya emang menyenangkan dan tanpa paksaan, tanpa tuntutan dari orang lain termasuk guru. Berbeda lagi kalau bekerja. Kalau bekerja itu berpusat pada harapan dan niat guru, lalu sering dievaluasi oleh guru. Jadi siswa atau anak melakukan kegiatan yang sudah dirancang agar mendapatkan hasil yang diinginkan oleh guru tersebut. Misalnya, guru menginginkan muridnya untuk syuting pada sepak bola, harus gol 5. Nah, harapan guru pada siswa itu besar untuk bisa melakukan syuting pada sepak bola sebanyak 5 kali tanpa adanya suatu kesalahan. Setelah melakukan kegiatan yang diinginkan oleh guru dengan tersebut, sering sekali dievaluasi oleh guru. Misalnya si A melakukan 3 kali tendangan, itu 1 kali masuk dan 2 kali gak masuk. Nah, pasti guru tersebut akan mengevaluasi, kenapa si A ini cuma 1 kali aja masuknya? Apakah salah teknik menendangnya atau ada faktor-faktor lain lah. Di situ guru bisa mengevaluasi, memberitahu di mana letak kesalahannya, atau bisa memberi pengertian atau dijelaskan lagi agar murid tersebut bisa melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru di awal tersebut. Konsep bermain menurut saya yaitu anak-anak bermain karena punya energi yang lebih. Mereka bermain karena ingin merefresh, karena setelah lelah berkutat dengan kegiatan sehari-hari, dan juga untuk meningkatkan harga diri dan keterampilan yang dimiliki. Kita pasti tahu kalau anak-anak bermain itu pasti kayak nggak ada lelahnya, karena mereka itu senang melakukan aktivitas bermain tersebut. Sudah senang, tanpa paksaan, mereka bisa merefresh otak, mereka bisa merefresh badannya sendiri setelah capek, lelah, berkutat dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya sekolah dari pagi sampai sore mereka lelah, langsung kenapa kok bermain? Bisa semangat, bisa senang. Ya karena itu tadi, konsep bermain itu menyenangkan untuk diri sendiri dan tanpa paksaan, dan tentunya tidak menuntut hasil di akhirnya. Karakteristik bermain menyenangkan di sini ya itu tadi, bisa setelah bermain anak-anak itu merasa senang, bahagia karena sudah melakukan apa yang dia suka. Karena kan bermain pada dasarnya banyak yang sesuai dengan minat yang ada pada anak tersebut. Terus motivasi, mereka bisa memotivasi dirinya sendiri. Kayak misalnya syuting basket, awalnya emang bermain, tapi lama-kelamaan mereka punya motivasi seperti, aku harus syuting nih, harus masuk 3 point atau free throw. Mereka punya motivasi sendiri dalam dirinya sendiri. Terus fleksibel, bisa mau apa aja. Aku mau main monopoli, ya berarti main monopoli. Aku mau main luar tangga, aku main luar tangga. Jadi terserah, jadi kemauan dirinya sendiri si anak tersebut. Terus anak bergerak, bermain itu juga sering bermain itu juga melelahkan sebenarnya. Cuman karena anak tadi senang, mereka jadi aktif, mereka bergerak dengan lincah. Karena ya itu tadi, mereka senang melakukan aktivitas bermain daripada bekerja sebenarnya. Karena tidak ada tuntutan, mereka tanpa paksaan. Terus spontan dan sukarela. Spontan dan sukarela kayak
nggak direncanain. Misalnya pulang sekolah sore ketemu teman-teman, ayo main bola. Nah itu kan kayak spontan, langsung pengen main bola secara sukarela tanpa paksaan, karena sudah ada dirinya sendiri gitu, pengen melakukan bermain sepak bola bersama teman-teman. Nah bermain ini juga ada manfaatnya untuk fisik. Fisik itu lebih sehat karena melakukan banyak gerak. Terus hobi, bisa dijadikan hobi kita bermain bola basket. Siapa tahu jadi hobi yang seterusnya dilakukan. Terus menyenangkan kan pasti. Mendidik anak, itu bisa, dengan bermain kita juga bisa mendidik anak, kayak kita harus menghargai atau menghormati lawan, kita harus bermain dengan baik, tidak keras, tidak melukai sesama teman atau lawan. Terapi juga bisa, dan perkembangan diri atau pengembangan diri. Dari bermain juga bisa mengembangkan diri si anak tersebut secara tidak langsung, karena bermain juga proses untuk mengembangkan dirinya sendiri. Terus manfaat yang lainnya yaitu untuk kognitif, kesadaran diri, sosio-emosionalnya, motorik, dan juga bahasa. Sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam, bermain ini juga banyak manfaatnya. Secara tidak langsung mereka akan sangat membantu untuk bahasa, motorik, terus fisik, terus cara bersosialisasi itu bagaimana dengan orang lain. Selain manfaat, juga pasti ada resiko dari bermain. Seperti fisik itu banyak ya. Contohnya kayak main bola, terus karena bermain spontanitas tersebut, kayak nendang bola ngawur, nendangnya gimana, terus jatuh kan mengakibatkan cedera juga atau resiko pada fisik juga bisa terjadi karena tidak adanya kontrol dari si anak tersebut, atau kelelahan. Bisa mungkin sudah lelah, tapi saking senengnya mereka pengen lanjut terus udah, tanpa ingat dirinya sendiri kalau udah lelah gitu bisa. Terus psikis, mereka juga bisa emosi, terus bisa bosan karena mungkin terlalu lama bermain monopoli atau bermain ular tangga atau bermain yang lainnya. Mereka bosan, bosan nih main ini terus. Itu juga risiko bermain di psikisnya. Terus ada sosial, mereka juga bisa bertengkar dan minus sosialisasi. Mungkin karena bermain tersebut suka ada miskomunikasi atau kesalahpahaman, mereka bisa bertengkar atau yang bagaimana, yang bisa didapatkan dari resiko bermain tersebut. Terus minus sosialisasi itu juga bisa karena sosialisasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi sekian untuk refleksi materi teori dan konsep bermain pada mata kuliah permainan tradisional. Saya Afifah Rahmawati, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dalam membuat video refleksi materi teori dan bermain sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.